Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Bramantoro, NIM 2018-57026, kelas Teknik Industri A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian responsif PTIT 1 sampai 4. Dari PTIT 1, berdasarkan analisis dan pemahaman yang telah dilakukan, bahwa satu, untuk merancang meja ergonomi, yang pertama dilakukan PT Makmur Bersinar adalah mengambil data pengukuran antropometri dari 30 mahasiswa teknik industri Muria Kudus. Kemudian data tersebut diuji kelayakannya dengan beberapa uji, yaitu normalitas, uji keseragaman, dan uji kecukupan data. 2. Untuk menentukan dimensi pada PT Makmur Bersinar adalah mengambil persentil pada tinggi siku duduk adalah 5 yang berukuran 69 cm karena disesuaikan dengan orang di bawah rata-rata. Pada rentang tangan dan jangkauan tangan adalah persentil 5 juga, yang masing-masing berukuran 149 dan 64 cm karena disesuaikan dengan orang yang rentang tangannya di bawah rata-rata. Tabel data ukuran meja komputer. Tinggi meja 69 cm, panjang meja 149 cm, lebar meja 64 cm. Desain 3 dimensi meja komputer. Setelah mempunyai 2 dimensi, penulis melanjutkan lagi untuk mendesain 3 dimensi agar dapat lebih mudah saat melakukan raw material pada perbatnya. Dan dapat menentukan juga bahan baku akan dilakukan saat membuat produk dengan menggunakan bahan kayu yang mempunyai 5 ukuran yang berbeda sebagai penutup, besi, 4 ukuran, dan meja kaki. Berikut adalah gambar dari meja komputer. Diagram PRI yaitu pada level 0 meja komputer. Pada level 1, rakitan kaki kiri, permukaan meja, tutup belakang, rakitan kaki tengah, rakitan kaki kanan. Yang level 2 ada kerangka, tumpuan, laci, dan komponen pendukungnya berupa kayu, skrup. Yang level ketiga adalah besi, kayu, dan skrup. Proses manufaktur. Proses manufaktur didesain dilakukan sebelum suatu produk diproduksi. Sumber bahan yang diperoleh mencari bahan yang ditentukan untuk pembuatan meja komputer. Setelah mendapatkan data, bahan akan dilakukan proses manufaktur meliputi pemotongan, pengelasan, pendempulan, pewarnaan, perakitan. Proses manufaktur merupakan suatu langkah yang dapat dipertimbangkan untuk terus dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan proses manufaktur menjamin terdapat kepuasan konsumen atas tercapainya keinginan konsumen pada produk PT Makmur Bersinar. Proses manufaktur yang telah ditentukan dapat membentuk dari bahan yang sudah ada dan dapat digunakan untuk merancang suatu produk sehingga dapat membentuk produk tepat guna bagi konsumen. Selanjutnya memasuki pada PTIT 2. Dilihat dari tabel perbandingan moving average, week moving average, eksponensial,
dapat dilihat dari tabel sebagai berikut. Dari keterangan tabel di atas, peramalan PT Makmur Bersinar ditemukan nilai error terendah pada MAT dan MAPE pada metode eksponensial smoothing periode 6 dengan nilai MAT 36,4, MAPE 4,1%, dan forecastingnya 985 unit, maka PT Makmur Bersinar akan menggunakan metode eksponensial smoothing periode 6 untuk meramalkan jumlah permintaan penjualan meja periode Januari 2020. Berikut tabel output pengisian MRP periode Januari 2020 adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel. Dari hasil output MRP, tabel finishing adalah dapat dilihat di tabel. Dengan keterangannya, selanjutnya hasil output MRP tabel finishing dapat dilihat pada tabel pada periode 0 sampai periode 4 dengan keterangan sebagai berikut. Dilihat dari output MRP finishing tabel, untuk komponen finishing tabel masih ada persediaan dari bulan Desember akhir tahun 2020 sebesar 100 unit dan diakumulasikan ke minggu pertama pada bulan Januari 2021 sebesar 100 unit juga. Jadi mencari rencana produksi net rack dikurangi gross rack dikurangi on hand dengan hasil 150, sedangkan rencana yang diterima atau plan rack sama dengan 985. Jadi tingkat persediaan minggu kedua diperoleh dari persediaan plan rack dikurangi net rack ditambah gross rack dikurangi net rack, yaitu 985 dikurangi 150 plus 275 dikurangi 150. Tingkat persediaan minggu ketiga diperoleh on hand dikurangi gross rack periode 2 960 dikurangi 275 sama dengan 685. Tingkat persediaan minggu keempat diperoleh on hand dikurangi gross rack periode 3 adalah 460 unit. Gambar Gancat per pekerjaan bagian, yaitu dapat dilihat dengan hasil menggunakan software job scheduling adalah sebagai berikut. Dari keterangan gambar di atas dapat dilihat bahwa pekerjaan percat proses pembuatan rakitan kaki mulai dari menit 22 sampai menit ke 100. Jadi prosesnya adalah 78 menit. Proses pembuatan permukaan meja mulai dari menit 7 sampai menit ke 70. Jadi prosesnya adalah 63 menit. Proses pembuatan tutup belakang mulai dari menit 123 sampai menit ke 212. Jadi prosesnya 89 menit. Proses pembuatan rakitan kaki tengah mulai dari menit 180 sampai 260. Jadi prosesnya 80 menit. Proses pembuatan tumpuan CPU mulai dari menit 42 sampai menit 125. Jadi prosesnya 83 menit. Proses pembuatan laci mulai dari menit 62 sampai
menit 155, prosesnya 93 menit. Proses perakitan kaki kanan mulai dari menit 88 sampai menit 184, jadi prosesnya 96 menit. Proses pembuatan kaki meja mulai dari menit 153 sampai menit 237, jadi prosesnya 84 menit. Yang selanjutnya adalah gambar gancat per mesinnya, yaitu dengan menggunakan 3 mesin. Dari keterangan gambar di atas bahwa gancat bahwa mesin 1 beroperasi mulai menit 7 sampai menit ke 205. Jadi mesin 1 beroperasi selama 198 menit. Pada mesin 2 beroperasi pada menit ke 22 sampai menit 226 menit. Jadi mesin 2 beroperasi selama 204 menit. Pada mesin 3 beroperasi pada menit ke-42 sampai menit 260. Jadi mesin 3 beroperasi selama 218 menit. Berikut adalah output P-chart-nya. Pada peta pengendali P di atas dapat diketahui bahwa proses produksi produk meja sudah bisa terkendali karena tidak ada yang direvisi. Hasil dari data memperoleh CL 0,07, UCL-nya 0,17, LCL-nya 0. Setelah dilakukan revisi dengan cara menghapus data ke-28 yang melebihi batas kontrol, maka hasil perbaiki semua data telah berada di atas kontrol atau terkendali. Berikut gambar output NP chart. Pada peta pengendali NP, diketahui bahwa proses produksi sudah bisa terkendali karena tidak ada yang direvisi. Hasil data memperoleh CL 5,4, UCL-nya 12,17, LCL-nya 0. Setelah dilakukan revisi dengan cara menghapus data ke 28 yang melebihi batas kontrol, maka hasil semua data telah berada di batas kontrol atau terkendali. Selanjutnya memasuki PTIT ketiga, yaitu OPC. Pada Operation Process Chart menunjukkan bahwa informasi berupa keterangan dokumenter, komponen utama dan tambahan, proses yang dialami oleh setiap komponen sampai produk jadi, waktu setiap proses, dan penyimpanan, dan waktu total produksi. Berdasarkan keterangan dokumenter, nama produk yang akan dibuat itu meja kayu ergonomi. Komponen yang utama diperlukan adalah kaki, sekatan kaki, kerangka atas, kerangka CPU, permukaan meja, tutup belakang, permukaan CPU, tutup kiri, tutup kanan. Proses yang dialami oleh setiap komponen yaitu mengukur, memotong, menghaluskan, mengelas, mengecat, dan membaut. Pada OPC terdapat 37 kegiatan dengan waktu 112 menit. Satu kegiatan adalah penyimpanan, sehingga total keseluruhan proses produksi OPC yaitu 112 menit.
assembly proses cat atau APC. Berdasarkan analisa yang dilakukan, maka diketahui bahwa jumlah kegiatan yang terdapat APC yaitu 5 kegiatan, diantaranya yaitu perakitan subassembly AA1 dilakukan 8 menit, proses subassembly AA2 selama 8 menit, assembly 1 2 menit, assembly 2 3 menit, assembly 3 4 menit. Jadi, jumlah keseluruhan kegiatan yang terdapat pada APC yaitu sebanyak 5 kegiatan dengan aktivitas operasi sebanyak 5 waktu selama 25 menit. Jadi total waktu keseluruhan proses perakitan adalah 25 menit. Berikut tabel rekap nilai balancing-nya. Dapat dilihat pada tabel di atas, yaitu pemilihan metode terbaiknya adalah berdasarkan perhitungan, maka disimpulkan bahwa perhitungan line balancing terbaik adalah metode RA dengan nilai SI terkecil yaitu 4,0, nilai LE 96,5, nilai balance day 3,5%, dengan waktu pada stasiun 1 adalah 29 menit, waktu stasiun 2 28 menit, waktu stasiun 3 28 menit, waktu stasiun 4 27 menit. Berikut adalah logo perusahaan Makmur Bersinar. Visi dan misi perusahaan. 1. Visi perusahaan menjadi pusat produksi furnitur yang baik menghasilkan produk furnitur yang berkualitas. 2. Misi perusahaan. 1. Melakukan proses pekerjaan dengan standar sehingga menciptakan meja berkualitas. 2. Menyelesaikan pekerjaan atau pesanan konsumen dengan bahan baku berkualitas. Yang ketiga, bekerja dengan mempertahankan standar produk oleh semua karyawan. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan Makmur Bersinar. Yang berada di atas adalah direktur utama. Selanjutnya membawai manajer utama. Manajer utama membawai 7 departemen, yaitu HRD, produksi, finansial, logistik, R&D, QC, marketing. Biaya perhitungan kualitas. Pada perencanaan kualitas, biaya penyewaan per tahun plus biaya konsumsi minggu 4 dikali 12, yaitu sebanyak 12.400.000 dari Badan Standarisasi Sertifikasi Pekerjaan untuk pelatihan assembly line, yaitu 2.650.000 dikali 2 dikali 10 orang, yaitu 63.600.000. Biaya penilaian, biaya peralatannya adalah 127.700. Biaya kalibrasi 90.000. Biaya pengujian 84.475.820 rupiah. Perawatan alat ukur 200.000. Selanjutnya memasuki PTIT 4, layout stasiun kerja. Berikut layout PT Makmur Bersinar dengan 4 stasiun,
Merancang layout ruangan produksi harus memperhatikan pola aliran material yang bergerak pada fasilitas produksi di dalamnya. Layout ruangan yang baik harus memperhatikan hubungan setiap aktivitas yang digambarkan pada aktivitas relationship ARC dan ARD, yaitu dengan 1. Penerimaan material, gudang material, SK1 pengukuran, SK2 pemotongan, SK3 pengelasan, SK4 perakitan dan finishing, 4 yang terakhir gudang produksi. Yang selanjutnya saya akan melanjutkan tentang lokasi proses. Aliran proses berawal dari receiving, penerimaan hingga proses produk jadi, finishing good. Seperti pada tabel lokasi proses di bawah ini. PM, penerimaan material, GM, gudang material, SK1 pengukuran, SK2 pemotongan, SK3 pengelasan, SK4 perakitan dan finishing, PPC penyimpanan produk jadi. Rekap penentuan fasilitas produksi, yaitu ruangan meliputi toilet, ruangan kantor, gudangan material, produk barang jadi, area pengemasan, material handling, area recycling, kesehatan, area produksi. Dengan ukuran dapat dilihat pada tabel seperti pada layar. Rekap material handling, yaitu untuk kapasitas forklift 5.000 kilo, hand truck kapasitasnya 300 kilo, operator forklift 5, hand truck-nya 20, harga beli 265 juta, hand truck-nya 520, umur ekonomisnya adalah 3 tahun, hand truck 2 tahun, biaya perawatan 228.750 rupiah, hand truck 100.000, biaya peralatan per hari 1.240.183 rupiah, biaya tenaga kerja per hari forklift 495.000, untuk hand truck 1.980, biaya depresiasi per hari 433 untuk forklift dan untuk hand truck-nya 3. Biaya operasi forklift 724.183 rupiah dan hand truck-nya 2.083 rupiah. UMH-nya untuk forklift 31.005 rupiah dan hand truck 41.606 rupiah. Aset awal perusahaan meliputi 1. Tanah dengan harga 350 juta, bangunan 500 juta, mobil angkut 150 juta, mesin 500 juta, forklift 265 juta. Biaya perhitungan biaya material untuk produksi 985 unit per bulan. Harga sama dengan kebutuhan item tahunan atau unit dikali harga per unit. Berikut harga dapat dilihat pada tabel seperti di layar. Meja dengan total 4.137 juta. Dan sampai part yang terakhir, baut, total harganya 4.018.800.000. Untuk biaya material dan karyawan itu meliputi direktur utama, manajer utama, HRD, finansial,
logistik, R&D, QC, marketing. Dengan total biaya manajerial secara keseluruhan 992 juta. Untuk biaya komunikasi, yang pertama adalah telepon kantor, internet, dengan total biaya komunikasi Rp3.600.000. Pemasaran promosi, jenis biaya, iklan spanduk, biaya internet, dengan total Rp4.200.000. Untuk selanjutnya adalah biaya asuransi. Satu, asuransi hari tua, yaitu total biaya 35 juta. Asuransi kematian 35 juta. Asuransi kecelakaan kerja 35 juta. Asuransi gedung 24 juta. Biaya. Nama biaya yaitu biaya pengembangan SDM. Total biaya 14.200.000. Biaya administrasi 7.600.000. Biaya perawatan lantai produksi 2 juta. Biaya perawatan kendaraan 8.800.000. Biaya alat kantor 300.000. Biaya gedung 12 juta. Berikut tabel profil dari PT Makmur Bersinar. Nama perusahaan PT Makmur Bersinar. Alamat perusahaan Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Bidang usaha pembuatan furnitur bervariasi. Tanggal berdiri 21 November 2020. Telepon perusahaan 0895 4220 28867. Email perusahaan furniturmakmurbersinar@gmail.com. Websitenya www.furniturmakmurbersinar.co.id. Berikut adalah biodata pekerja pada PT Makmur Bersinar, dapat dilihat pada layar di laptop. Berikut adalah tabel data supplier dan customer. Supplier bernama Indo INC Corp. Websitenya indo.com. Kontak customer Sinyo. Detailnya Mr. Jalan Kemerdekaan 45. Zipnya 450123. Country Indonesia. IT Jepara. Phone-nya 022469961123. Mobilnya 0812657892 Emailnya indoinc@yahoo.com. Websitenya indoinc. Untuk customer Furniture Art Project. Websitenya furnitureartproject.com. Nama kontak Ricky. Titel Mr. Jalan Kebangsaan 1. Country-nya Indonesia. Kotanya Yogyakarta. Phone-nya 0224689760. Mobilnya 085642679865. Emailnya artproject@gmail.com. Websitenya artproject.co.id. Berikut data keseluruhan karyawan perusahaan, yaitu dapat dilihat pada layar laptop, meliputi manajer utama yang bernama Ana, logistik bernama Diki, departemen produksi Jasmine, direktur utama Kenjo, finansialnya Mega,
HRD Michael, marketingnya Nisa, Rizal sebagai R&D, kepala QC Yosua. Data seluruh produk dan bahan baku, yaitu dengan bahan komponen, kerangka atas, permukaan CPU, permukaan meja, rakitan kaki, sekatan kaki, tutup belakang, tutup kanan, dan tutup kiri. Berikut adalah bill of materialnya produk, dapat dilihat pada layar dengan rakitan kaki, sekatan kaki, kerangka atas, permukaan meja, tutup belakang, permukaan CPU, tutup kiri, tutup kanan, dan baut. Untuk data keseluruhan departemen perusahaan adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada layar laptop. Untuk data seluruh akun user memiliki email tersendiri-sendiri dari masing-masing departemen. Untuk emailnya dapat dilihat pada layar laptop. Terima kasih. Itulah sekian presentasi dari saya, uji responsi PTIT 1 sampai 4. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.